Tumenggung Mayang sangat jengkel pada kelakuan putranya. Ia sudah kehabisan akal untuk mendidik putra tunggalnya yang selalu berulah mengganggu para gadis di wilayah Pajang ini. Setiap kali mendengar ada seorang wanita cantik, biarpun sudah bersuami, Raden Pabelan, putra bupati dalam Pajang ini, selalu mengejarnya. Entah mengapa para wanita yang dikejar Raden Pabelan semuanya bersedia dan malah dengan senang hati menyerahkan kehormatan mereka pada Raden Pabelan. Memang putra Tumenggung Mayang ini sangat ternama ketampanan dan kegagahannya. Namun rasanya masih sulit diterima dengan akal sehat bahwa semua wanita yang ia temui bisa ditaklukkan. Desas-desus pun berseliweran bahwa Raden Pabelan memiliki ajian gendam sukma karena sulit diterima dengan akal sehat. Ia bisa menaklukkan hati semua perempuan yang ia sukai. Entah sudah berapa kali Tumenggung Mayang menegur putranya yang mata keranjang tersebut. Ia sendiri sudah lupa karena memang sudah tak terhitung lagi bagaimana ia menegur putranya, baik secara halus sampai keras. Kali ini kembali ia mendapat wirang ketika ia dihadap oleh Demang Supono dari desa Karangpulutan yang mengadu bahwa putrinya telah dibawa kabur oleh Raden Pabelan. Dengan bukti secarik kertas surat yang mengatakan bahwa putrinya pergi ke Pajang demi menyusul Raden Pabelan. Tumenggung Mayang menghela nafas berat. Wajahnya nampak merah padam, pertanda ia sedang menahan gelegar amarah di dadanya. Ia merasa kesulitan untuk berkilah, apalagi membela diri, karena kebejatan putranya yang suka menggoda perempuan sudah ia dapati sejak lama. Malahan sudah menjadi bahan perbincangan hangat di Pajang akan kelakuan putranya tersebut. Tumenggung Mayang semakin jengkel saja pada putranya tersebut. Ki Demang Supono yang sedang menghadapnya jadi merasa segan dan ketakutan ketika mendengar nafas berat Tumenggung Mayang yang semakin memburu, apalagi dari kedua matanya. Ia melihat sang bupati dalam Pajang tersebut, wajahnya nampak semakin merah seperti tomat yang telah sangat matang. Meskipun sebenarnya kemerahan Tumenggung Mayang bukan ditujukan pada Ki Demang, tetapi pada putranya sendiri. Ki Demang pun semakin menundukkan kepalanya. Jadi sampai sekarang Loro Suminten belum pulang. Akhirnya terlontar juga perkataan dari mulut Tumenggung Mayang setelah beberapa saat terdiam karena berusaha menahan amarah di dadanya. Belum, jawab singkat Ki Demang Supono singkat. Sungguh satu pertanyaan yang tidak begitu penting sebenarnya yang keluar dari mulut Tumenggung Mayang. Hanya sekedar basa-basi saja, karena sudah jelas maksud Ki Demang Supono menghadap adalah perihal putri bungsunya yang kabur dari rumahnya untuk menyusul Raden Pabelan, putra tunggal Tumenggung Mayang, yang telah membuatnya kasmaran serta berjanji untuk menikahinya. Mendapati penderitaan putri bungsunya, Ki Demang masih berusaha bersabar, karena ia juga tidak bisa melarang Raden Pabelan untuk mendekati putrinya. Tapi kini setelah putrinya kabur dari rumah, tentunya sampean merasa cemas dan pada akhirnya tentu marah.
Bukan begitu Kidemang? Ucap Tumenggung Mayang yang entah itu berupa sindiran, teguran, tuduhan atau apa. Ucapan yang bernada tuduhan itu terlontar begitu saja dari mulutnya setelah dadanya semakin sesak oleh amarahnya. Mendengar pertanyaan Tumenggung Mayang tersebut, Kidemang menjadi salah tingkah. Namun bagaimanapun juga ini menyangkut putri bungsunya yang sangat ia sayangi, yang harus ia bela. Apalagi ini masalah kehormatan keluarganya juga. Maka ia pun memberanikan diri untuk menjawab. Hamba memang cemas Gusti. Tapi bagaimana mungkin hamba bisa marah kalau memang keniatan Loro Suminten untuk menyusul Den Pabelan kemari? Jawab Kidemang yang malah berupa pertanyaan tersebut sebenarnya disampaikan dengan cara yang teramat sopan, namun menghunjam jantung Tumenggung Mayang. Seberapa sampean tahu bahwa Loro Suminten mempunyai hubungan dengan anakku? Sudah cukup lama Gusti, sekitar 6 sasih. Jawab Kidemang mantap, namun tetap dengan sopan. Kenapa tidak kamu laporkan kepadaku? Atau sampean ngimpi ingin berbesanan denganku? Tanya Tumenggung Mayang dengan tatapan tajam. Alangkah terkejutnya Kidemang mendengar pertanyaan Tumenggung Mayang yang tajam tersebut. Dia langsung menghaturkan sembahnya sambil semakin membungkukkan tubuhnya. Ampun Gusti Tumenggung, hamba bukan orang yang suka pada mimpi. Karena hamba sudah merasa cukup bahagia hidup dalam alam nyata. Hamba tidak berani melaporkan Den Pabelan karena beliau adalah putra Gusti. Sebagai rakyat kecil, hamba hanya bisa mengelus kesabaran. Meskipun hamba tahu kelak akan terjadi petaka. Karena bagaimanapun putri hamba itu seorang perempuan yang tentu berbeda langkahnya dengan seorang anak laki-laki. Lalu apa yang kau inginkan sekarang Kidemang? Tanya Tumenggung Mayang dengan mata menyipit. Hamba seorang ayah dari Loro Suminten hanya ingin putri hamba kembali pulang ke rumah dengan selamat. Sebagai rakyat kecil, hamba tidak menginginkan yang lain selain keselamatan keluarga hamba. Kalaupun memang petaka itu terjadi pada Loro Suminten, hamba sebagai rakyat kecil hanya bisa menganggap bahwa itu adalah pandum yang diberikan oleh Gusti Allah kepada keluarga hamba, betapapun pahitnya. Jawab Kidemang dengan kepala dan tubuh tertunduk. Tumenggung Mayang terdiam mendengar pernyataan dari Kidemang yang disampaikan dengan nada lirih tersebut. Ya, memang putranya yang salah, dan ia juga mulai menyadari bahwa ia telah salah bicara pada Kidemang. Tumenggung Mayang berusaha untuk menenangkan dirinya. Ia kembali duduk di atas kursinya. Iba juga ia pada ucapan Kidemang yang mengandung kebenaran tersebut. Baiklah Kidemang, bila nanti Pabelan pulang, aku akan memintanya untuk memulangkan Loro Suminten dengan selamat ke desa Karangpulutan. Aku juga akan mengutus beberapa pengawal untuk mengawal kepulangannya demi keselamatan Loro Suminten. Terus terang, aku pun baru tahu perihal ini sekarang. Tumenggung Mayang lalu berdiri dan memegang pundak Kidemang yang masih membungkuk dengan posisi menjura hormat. Aku minta maaf kalau menyinggung perasaanmu, dan terima kasih atas segala keterangan yang telah kau berikan kepadaku.
Tumenggung Mayang lalu merogoh saku pakaiannya dan mengambil satu kantong uang. Ini sekedar buat bekal sampean di jalan dan tanda permohonan maafku karena sudah mengusik hati sampean. Tapi Ki Demang malah kembali menjurah hormat pada Tumenggung Mayang. Ampun Gusti, tidak selayaknya seorang Tumenggung mohon maaf pada bawahannya. Dan apakah hamba pantas menerima pemberian dari Gusti? Tumenggung Mayang hanya bisa menghela nafas mendapati perlakuan dari Ki Demang tersebut. Tolong kabari aku kalau ada berita baru mengenai putri bungsumu itu. Terimalah, ucap Tumenggung Mayang sambil menyodorkan kantong uangnya yang penuh tersebut. Mau tak mau, akhirnya Ki Demang pun menerima uang dari Tumenggung Mayang. Hamba Gusti, hamba mohon pamit. Terima kasih atas semua anugerah Gusti pada hamba. Ki Demang pun beringsut mundur lalu pamit pergi. Tumenggung Mayang pun hanya bisa tertunduk lemas di atas kursi pendopo rumahnya. Setelah beberapa saat Ki Demang pergi, terdengarlah suara derap kaki kuda memasuki rumahnya. Tumenggung Mayang bagaikan disambar petir mendengarnya. Ia langsung melompat bangun dari kursinya dan berlari keluar halaman rumahnya. Dan memang itulah orang yang ia tunggu kepulangannya. Seorang pemuda tampan dan berperawakan gagah nampak baru saja turun dari atas kudanya. Pabelan, kesini kamu, bentak Tumenggung Mayang dengan mata melotot. Pabelan yang baru sampai ke rumahnya itu pun terkejut mendapati bentakan ayahnya. Ia pun menghampiri ayahnya sambil menjurah hormat. Namun Tumenggung Mayang langsung mencekal kerah bajunya dan menyeretnya masuk ke dalam rumah. Nyai Tumenggung yang keluar dari kamarnya karena mendengar keributan amat terkejut ketika melihat Tumenggung Mayang membanting tubuh putranya sampai jatuh terlentang di lantai. Ia pun buru-buru memegang bahu suaminya untuk menahan kemarahan sang Tumenggung. Kakang, hentikan. Ada apa ini? Alangkah terkejutnya Nyai Tumenggung ketika melihat wajah suaminya yang sangat memerah bagaikan wajah Prabu Dasamuka. Saking marahnya ia kepada putra tunggalnya, dadanya nampak jelas kembang kempis seiring dengan nafasnya yang memburu karena kali ini sang Tumenggung sudah tak mampu lagi menahan gejolak amarahnya. Nyai, ucap Tumenggung Mayang dengan suara yang lebih mirip menggeram. Sebagai seorang wanita, kalau Nyai menjadi Loro Suminten, kira-kira persoalan apa yang memaksa Nyai sampai mencari kekasihnya? Bisa karena kangen, jawab Nyai Tumenggung perlahan. Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang gadis desa sampai nekat datang ke Katumenggungan. Pasti karena hal-hal yang mendesak dan menakutkannya. Tandas Tumenggung Mayang. Raden Pabelan menelan ludahnya. Ia sungguh ketakutan melihat amarah romonya kali ini. Karena seumur-umur belum pernah ia melihat ayahnya yang marahnya sampai seperti ini. Tumenggung Mayang lalu melepaskan tangan istrinya dari pundaknya. Dia lalu mencengkram kerah baju Raden Pabelan. Lihat Romo, lihat Romo, bentaknya. Raden Pabelan pun memberanikan diri untuk menatap wajah romonya yang sedang mendengus marah. Loro Suminten mencarimu, mencarimu. Karena dia hamil bukan? Tanya Tumenggung Mayang dengan suara keras.
Alangkah terkejutnya Raden Pabelan karena romonya mengetahui tujuan Loro Suminten yang sampai berani mendatangi rumahnya. Dia langsung membuang mukanya karena tak berani melihat kemarahan yang terpancar jelas di wajah ayahnya. Di mana dia sekarang? Saya suruh dia pulang, Romo. Saya beri dia uang untuk membeli segala keperluannya dan menyuruh 2 pengawal untuk mengantarnya pulang, sekaligus untuk memastikan agar dia tidak berani kembali kemari. Saya takut Romo marah, jadi langsung menyuruhnya pulang, jawab Raden Pabelan dengan ketakutan. Mata Tumenggung Mayang hampir meloncat keluar ketika mendengar jawaban anaknya yang tidak bertanggung jawab itu. Dia pasti keloro-loro karena merasa terhina oleh perbuatanmu yang tidak bertanggung jawab. Lelaki apa kamu? Mau berbuat, tapi tanganmu mau bersih. Raden Pabelan langsung menghaturkan sembahnya dengan sekujur tubuh bergetar ketakutan. Ampun Romo, saya memang salah. Jari telunjuk Tumenggung Mayang pun langsung menunjuk kening anaknya yang sedang menjura tersebut. Jangan kamu kira kalau kamu sudah berani mengakui kesalahan, itu adalah perbuatan kesatria. Seorang kesatria sejati berani mengakui kesalahannya dan juga berani menerima hukumannya atas kesalahannya itu. Nyai Tumenggung langsung memegang bahu suaminya, lalu kemudian mengelus-elus punggungnya agar suaminya menjadi lebih tenang. Namun Tumenggung Mayang masih saja menyemburkan kejengkelan hatinya pada putranya itu. Gadis itu anak bungsu Demang Karangpulutan? Betul Romo. Ya, bentak Tumenggung Mayang tak kira-kira kerasnya. Katakan sejujurnya, apakah dia hamil sampai berani menyusul kemari? Raden Pabelan terdiam sejenak karena memang Loro Suminten sampai berani menyusulnya ke Katumenggungan Mayang ini karena dia hamil dan meminta pertanggungjawaban dari Raden Pabelan. Namun karena takut pada ayahnya, dia membawa gadis malang itu ke seorang dukun ilmu hitam untuk menggugurkan kandungannya, serta membuatnya linglung alias hilang ingatan. Hasilnya, anak Ki Demang Supono tersebut menjadi kehilangan kewarasannya. Dan Raden Pabelan menyuruh 2 orang pengawal kepercayaannya untuk mengantar Loro Suminten diam-diam. Kenapa kamu diam? Jawab! Bentak Tumenggung Mayang. Ampun Romo, Loro Suminten tidak hamil. Dia berani sampai menyusul saya ke sini karena apa? Karena dia mau menagih janji saya. Saya pernah berjanji untuk menikahinya, jawab Raden Pabelan berbohong. Bus. Saking jengkelnya Tumenggung Mayang, dia sampai menendang kepala Raden Pabelan yang sedang menjurah hormat padanya. Istrinya pun menjerit dan memegangi tangan Tumenggung Mayang agar tidak keterusan menyiksa putra mereka satu-satunya. Kurang ajar, jangan kau berani berjanji tapi tidak berani menepatinya. Laki-laki macam apa kau ini? Seingat Romo tidak pernah mendidikmu seperti ini. Sembur Tumenggung Mayang sampai muncrat ke wajah Pabelan. Ampun Romo, saya mengaku salah. Saya khilaf. Tapi benar kan dia tidak hamil? Selidik Tumenggung Mayang. Tidak Romo, sungguh saya belum pernah menyentuhnya. Saya hanya merayunya saja dulu.
Jelas Raden Pabelan yang semakin memperkuat kebohongannya. Oh Gusti, ratap Tumenggung Mayang yang sudah kehabisan akal dan kesabaran untuk mendidik anaknya ini. Salah apa aku ini? Aku tidak mampu mendidik anakku satu-satunya. Kenapa dia tumbuh menjadi anak yang bejat begini? Sudah Kakang, bagaimana kalau kita titipkan saja Pabelan pada Paman Juru Mertani di Mataram untuk dididik olehnya? Usul Nyai Tumenggung yang merupakan adik kandung Senopati Ing Alogo untuk menenangkan suaminya. Itu tidak menyelesaikan masalah, Nyai. Itu sama saja tandanya aku tidak becus mengurus anak kita yang cuma satu ini. Seharusnya kita bisa mendidik anak sendiri supaya bisa berbuat baik dan berpikiran lurus, sahut Tumenggung Mayang sambil mengelus-elus dadanya, berusaha untuk menekan amarahnya. Malam harinya, Tumenggung Mayang yang sudah sedikit lebih tenang terus merenung, memikirkan bagaimana cara yang paling baik sekaligus ampuh untuk membuat anaknya itu jera. Ia berpikir satu-satunya cara agar anaknya itu bisa jera adalah dengan memberikan hukuman yang sangat berat untuknya. Namun, hukuman yang ia berikan harus diberikan secara tidak langsung olehnya, melainkan oleh orang yang paling berkuasa di negeri ini, yang tidak bukan adalah Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Maka ia pun mengatur siasat untuk menjebak putranya sendiri. Pagi harinya, Tumenggung Mayang memanggil anaknya ke Balai Bengong di taman belakang rumahnya. Duduk, perintahnya. Raden Pabelan pun duduk di hadapan ayahnya. Sang Tumenggung duduk sambil bersidekap. Matanya terus menatap anaknya dengan tajam tanpa berkedip, sampai akhirnya terdengarlah elahan nafas yang berat. Sebenarnya Romo sudah putus asa menghadapi tingkah lakumu, Pabelan. Aku berpikir untuk membiarkan kamu saja, ugal-ugalan, bejat-bejatan. Tapi naluriku sebagai orang tua melarang. Apalagi melihat ibumu sangat menyayangimu sampai memanjakanmu secara berlebihan. Tapi aku tidak tega melihat istriku menyayangi seorang bajingan macam kau, ujar Tumenggung Mayang dengan dada sesak menahan kedongkolan hatinya pada perilaku putranya sendiri. Tumenggung Mayang menghembuskan nafas beratnya beberapa kali untuk mengurangi sesak di dadanya. Setelah itu ucapannya agak melunak. Sekarang kita bicara sebagai sesama laki-laki. Aku juga dulu pernah muda seperti kamu, juga suka sama wanita. Tapi yang kudekati itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang terhormat. Tidak seperti kamu, yang beraninya cuma meluruh pelosok-pelosok desa. Bahkan yang lebih memalukan lagi, Romo tahu kamu bergaul dengan perempuan-perempuan nakal. Ujaran Tumenggung Mayang tersebut sangat menonjok hati Raden Pabelan. Kupingnya sangat panas mendengar ucapan Romonya. Dadanya sesak dan keringat mulai bercucuran di tengkuknya. Pabelan, jawab pertanyaanku. Apakah kamu itu sebenarnya malu bergaul dengan putri-putri bangsawan? Tanya Tumenggung Mayang. Tidak Romo, tapi hamba akui memang kurang suka. Geleng Pabelan. Kenapa? Tanya Tumenggung Mayang penasaran. Maaf Romo, kebanyakan mereka angkuh.
terlalu banyak berbasa-basi, terlalu banyak berpura-pura, jawab Raden Pabelan. Salah, kamu salah menilai. Sikap adiluhung para anak bangsawan memang harus begitu. Tidak pantas kalau seorang priagung celelean, cengengesan. Itu kenapa sejak dari kecil kamu Romo ajarkan yang namanya tata krama. Tugas Tumenggung Mayang. Kamu tahu kenapa Romo tidak setuju kalau kamu keluyuran ke kampung-kampung dengan perempuan-perempuan rendah, murah, atau bahkan bergaul dengan wanita malam? Raden Pabelan hanya menggelengkan kepalanya perlahan. Aku takut Pranoto, nilaimu jadi berubah. Ingat Pabelan, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini harus memiliki tolok ukur. Nah, kalau tolok ukur yang kamu terapkan ini sudah tidak benar, maka apa yang kamu dapatkan akan ngawur. Hamba kurang paham, Romo. Gampangnya begini, Pabelan. Kalau kamu sudah terbiasa dengan kerikil, maka batu itu sudah kamu anggap paling cantik. Tapi kalau kamu sudah terbiasa dengan permata, maka intan berlian itulah yang kamu anggap cantik. Begitu juga dalam hal mencari istri. Kamu akan merasa malu membawa istrimu ke kalangan istana karena istrimu itu hanyalah sebuah kerikil. Sementara di sana itu bertebaran intan berlian yang cantik dari para anak-anak bangsawan keraton. Kemudian kamu menyesal karena istrimu adalah sebuah kerikil. Lalu kamu akan mencari istri untuk bisa mengimbangi permata-permata itu tadi. Kau mengerti, anakku? Jelas Tumenggung Mayang dengan panjang lebar. Raden Pabelan mengangguk. Hamba mulai paham, Romo. Tumenggung Mayang tersenyum penuh selaksa makna. Dia pun mengutarakan maksudnya pada Pabelan. Kalau kamu ingin disebut sebagai jagoan wanita, kamu dekati Putri Tumenggung atau Putri Adipati. Bahkan kalau kau lebih berani lagi, dekati Putri Pambayun. Raden Pabelan terkejut mendengar nama terakhir yang disebut ayahnya. Putri Kanjeng Sultan, Romo? Ya, Putri Kanjeng Sultan itu di samping cantik, ia juga cerdas, sempurna sekali sebagai seorang wanita. Tentu Romo dan ibumu merasa bangga kalau kau bisa memilikinya. Tegas Tumenggung Mayang. Raden Pabelan hanya terdiam mendengar ucapan romonya tersebut. Tentu saja mana berani ia mendekati Putri Pambayun yang sepanjang waktu dijaga ketat oleh para prajurit khusus Kesultanan Pajang. Tumenggung Mayang menyeringai melihat anaknya yang nampak ragu-ragu untuk menerima sarannya tersebut. Ayo, jangan kamu hanya bisa sebagai penyanyi gombal bodol. Raden Pabelan hanya bisa salah tingkah. Tak mampu ia menjawab saran dari romonya tersebut. Setelah pembicaraan itu, siang dan malam otaknya terus berpikir bagaimana ia bisa melaksanakan saran dari romonya tersebut. Bagaimana ia bisa menebus kesalahannya pada Romo dan ibunya, sekaligus membuat mereka bangga, dan berhasilnya ia menikahi Putri Pembayun, putrinya Sultan Pajang yang terkenal sangat cantik jelita lagi cerdas tersebut.